Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Dinda Umu. Kolaborasi UNESA dengan IAIN Kudus gelar workshop fotografi dan videografi bagi mahasiswa. Upacara seremonial pelepasan jamaah calon haji tahun 2024 oleh Rektor UNESA, Cak Hasan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya terus mengembangkan kolaborasi antar perguruan tinggi untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Salah satunya menjadi pemateri dalam workshop fotografi dan videografi dengan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kenalkan UNESA serta proses produksi karya audiovisual. Direktorat Marketing, Branding, dan Media Universitas Negeri Surabaya menjadi pemateri dalam workshop vokasi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Acara yang dilaksanakan di Aula Lab Terpadu lantai 5 IAIN Kudus tersebut merupakan bagian dari upaya UNESA untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fotografi dan videografi kepada masyarakat yang mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kasih Branding Direktorat Marketing, Branding, dan Media UNESA, Dr. Eko Pamuji MIKOM, menyampaikan konsep dasar fotografi dan teknik dasar pengambilan gambar videografi. Hal ini sesuai dengan tema acara yang bertajuk cerita melalui lensa komunikasi visual dalam fotografi dan videografi TV. Acara hari ini ada workshop vokasi mahasiswa KPI dengan tema cerita melalui lensa komunikasi visual dalam fotografi dan videografi TV. Nah, kegiatan ini kita tujukan untuk mahasiswa semester 6 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sehingga memberikan bekal kepada mereka terutama untuk praktik sehingga nanti di program PPL kemudian KKN yang mereka bisa implementasikan itu ya terutama saat lulus begitu ya. Menyambut antusiasme para peserta, Ketua Prodi KPI IAIN Kudus, Suciati MPD menyampaikan apresiasi atas kerjasama tersebut dan berharap paparan materi yang diberikan mampu diaplikasikan dalam aktivitas pendidikan dan praktik di PPL ataupun KKN. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tambang Waskito melaporkan. Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana UNESA lakukan program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Kadiri. Penguatan strategi branding menjadi salah satu topik yang disampaikan pada kegiatan kali ini. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, program studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana UNESA melakukan program pengabdian kepada masyarakat, pelatihan strategi branding di Universitas Islam Kadiri atau UNISKA pada 20 Mei 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa UNISKA. Peningkatan branding lembaga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan citra lembaga di masyarakat. 3 subtema yang disampaikan, diantaranya pentingnya strategi branding melalui media sosial, strategi pemberdayaan mahasiswa dalam branding kampus, serta upaya meningkatkan indeks kampus melalui peningkatan kualitas website. Rektor UNISKA Kediri, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, menyampaikan bahwa sinergi antara UNISKA dan UNESA diharapkan dapat terus berlanjut bukan hanya pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga terkait program perkuliahan magister dan doktor. Ya, kami akan terus melakukan kerjasama di antaranya mungkin nanti kita akan buka program studi yang misalnya S3 yang akan kita kolaborasikan yang ada di UNESA dengan kami sebagai tempat untuk perkuliahan dan juga tempat saling ngangsu kawruh begitu ya dosen-dosen kami supaya juga terlatih untuk bisa mengajar di S3 nanti mahasiswanya dari sekitar Kediri Raya ini juga program magisternya nanti akan kita coba lakukan kerjasama.
Dr. Harmanto SPD MPD, Wakil Dekan Bidang 1 Visipol UNESA, sekaligus perwakilan Sekolah Pasca Sarjana UNESA, menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi diharapkan dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama antara UNESA dengan UNISKA Kediri itu adalah akan terjalin terutama pada 3 komponen utama di perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang lebih intens dan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme antara UNESA pada satu sisi dan UNISKA di sisi yang lain. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi UNISKA dalam memperkuat strategi branding dan meningkatkan kualitas serta reputasi institusi di mata publik. Dari Kediri, Mufti Alfarobi melaporkan. Guna mengikuti perkembangan peralatan kecantikan yang semakin canggih, Prodi S1 Pendidikan Tata Rias UNESA gelar kuliah tamu perawatan kulit dengan teknologi. Datangkan dosen praktisi yang telah berpengalaman dalam bidang teknologi kecantikan. Kuliah tamu ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa terkait penggunaan peralatan kecantikan masa kini. Meningkatnya tren perawatan kulit dan kecantikan mempengaruhi perkembangan peralatan perawatan kecantikan yang semakin beragam. Kampus sebagai tempat belajar mahasiswa terkadang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan fasilitas peralatan praktek. Guna memenuhi pengetahuan teknologi yang sedang berkembang di industri kecantikan, Prodi S1 Pendidikan Tata Rias UNESA adakan kuliah tamu bertajuk Trend of Face Treatment by Technology for Problematic Skin. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Gedung E1 FT UNESA ini diikuti oleh mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias Angkatan 2022 yang mengikuti mata kuliah perawatan kulit dengan teknologi. Kalau mengikuti peralatan yang ada di kampus itu sangat jauh ya. Jadi kita memang tujuannya supaya mahasiswa itu bisa mengenal alat-alat yang berkembang sekarang, terutama untuk alat perawatan kulit dengan teknologi yang memang untuk kulit bermasalah. Ya, seperti kulit kering, kulit hiperpigmentasi, berjerawat yang memang kan tren-tren sekarang itu banyak wanita-wanita yang memang memiliki masalah kulit. Nah, ini biasanya kalau dengan secara manual itu kurang harus memiliki waktu yang lama. Sedangkan kalau dengan teknologi, dengan alat-alat listrik itu biasanya dalam waktu yang lumayan relatif lebih singkat untuk perawatannya. Dr. Windiati Wahyudi Nugroho, SPD MPD Diploma Siptak Diplomasi Desko, selaku pemateri kuliah tamu kali ini telah aktif dalam industri kecantikan selama puluhan tahun. Dalam penyampaian materinya, Dr. Windy menjelaskan berbagai macam peralatan kecantikan yang sedang berkembang dan digunakan oleh klinik kecantikan serta membagikan tips penggunaan teknologi perawatan kecantikan sesuai karakteristik kulit yang bermasalah. Nanti mereka itu menjadi masa depan yang dapat masuk di dalam dunia industri yang memberikan contoh bahwa pentingnya satu perawatan wajah yang benar-benar dapat dihargai dan dapat percaya oleh masyarakat karena mereka benar-benar mau belajar. Melalui kuliah tamu ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa terkait perkembangan teknologi perawatan wajah yang semakin berkembang pesat, serta dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang treatment perawatan kulit yang tepat sesuai dengan analisis permasalahan kulit yang dialami. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. UNESA gelar seremoni pelepasan jamaah calon haji tahun 2024 di lobi Rektorat Kampus 2 Lidah Wetan. Turut hadir Rektor UNESA, Cak Hasan, beserta para pimpinan lembaga di lingkungan UNESA. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan dukungan kepada dosen dan tendik yang akan menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 13 jamaah calon haji UNESA yang terdiri dari dosen dan tendik hadiri seremoni pelepasan jamaah calon haji tahun 2024 di lobi Rektorat Kampus 2 Lidah Wetan pada 21 Mei 2024. Dalam seremoni pelepasan jamaah calon haji tahun 2024 ini, Kepala LPPM UNESA Profesor Dr. Turhan Yani MA memberikan tausiah dan memimpin doa bersama.
Turut hadir dalam seremoni, Rektor UNESA Cak Hasan, beserta istri dan pimpinan Lembaga Selingkum UNESA yang menunjukkan dukungan kepada Sivitas Akademika yang menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Wakil Dekan Bidang 1 FIP UNESA, Profesor Dr. Budi Purwoko MPD, selaku perwakilan jamaah calon haji tahun ini, menyampaikan terima kasihnya kepada lembaga sebagai tempat mengabdi serta permohonan doa demi kelancaran ibadah selama di Tanah Suci. Ya, alhamdulillah ini atas rahmat dan berkat Allah SWT serta doa dari leluhur kami tentunya yang mendahului kita, kemudian juga restu dari pimpinan serta seluruh Sivitas Akademika yang tentu mendoakan kami dan restu kami. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha, Dr. Bakhtiar Saiful Bahri MPD, mewakili Rektor UNESA, menyampaikan ungkapan rasa syukur atas rahmat dan berkah dari Allah. Sivitas Akademika UNESA dapat memenuhi panggilan beribadah ke Baitullah. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Dinda Ungu, tetap sehat dan sampai jumpa.